Saya rasa Liga Super Malaysia ini diganti nama aja menjadi Liga Super Johor. Dan saudara-saudara, pialanya langsung aja diberikan kepada GDT. Karena tim lain di Malaysia ini udah kualitasnya udah jauh tertinggal dari GDT, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Baik yang serius maupun yang hanya sekedar bercanda. Bebas saudara-saudara. Yang penting sopan. Dan saudara-saudara, hari ini saudara-saudara kita akan bicara tentang Johor Darul Takzim yang semakin superior, semakin dominan di Liga Super Malaysia. Yang terbaru mengalahkan Kedah Darul Aman. Skornya tidak tanggung-tanggung saudara-saudara. Luar biasa. Dan itu membuat GDT mempertahankan rekor 100%. Jadi selalu menang. Dan yang lebih mencengangkan lagi adalah mereka memproduksi 36 gol dengan hanya menderita 1 gol. Artinya ada 35, selisih golnya 35. Aduh, ini luar biasa. Dan saya rasa sih mending gak usah dibikin liga lah. Udah diganti aja Liga Super Malaysia menjadi Liga Super Johor. Dan pialanya langsung aja diserahkan kepada GDT. Karena tim lain tidak ada yang bisa mengimbangi. Nah, karena itu sudah akan kita bahas di edisi kali ini. Tetapi kita tidak akan membahas Liga Super. Kita akan membahas Liga Champion Asia. Karena tantangan Johor yang sebenarnya ada di Liga Champion Asia, bukan di Liga Super Malaysia. Kenapa saya bilang tantangannya ada di Liga Champion Asia? Karena Liga Champion musim ini berubah kalendernya. Dari semula 2023 menjadi 2023-2024 seasonnya. Jadi mengikuti kalender di Eropa. Nah, ini tidak akan mudah saudara. Karena Johor itu on fire-nya sekarang di awal musim 2003 ini. Sementara nanti kompetisinya adalah di pertengahan musim Liga Super Malaysia. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara akan kita bahas di edisi kali ini. Nah, di Liga Super Malaysia ini udah Johor nih JDT ini sudah nggak ada tandingannya, sudah dikasih aja lah pialanya, nggak usah bertanding lagi. Udah dikasih aja karena udah ya mereka levelnya udah beda banget. Udah seperti di langit, yang Johor itu udah kayak di langit, yang lainnya masih di bumi. Kan mereka baru kemasukan juga sekali waktu lawan Kelantan. Itu pun dari penalti kan. Penalti akibat kesalahan si Hasmi sama koordinasi si Hasmi sama Jordi Amat yang salah, kemudian terjadi penalti. Nah itu aja. Selebihnya nggak pernah kemasukan dari open play. Menangnya juga telak setelah mengalahkan Terengganu 2-0, kemudian Kuala Lumpur City 3-0, Negeri 9 7-0, Kelantan 5-1, Selangor 4-0, Sabah 4-0. Nah, dua tim pesaing terdekat aja dikalahkan dengan 4-0. Kemudian Perak 5-0 dan yang terbaru Kedah 6-0. Nah, udah itu. Dan walaupun kompetisinya masih panjang, masih sampai ke pekan game week 26 atau berapa? 14. Oh iya, 26 pertandingannya masih 26 pertandingan total kan. Game week 20 ya kalau melihat penampilan seperti ini juga udah nggak ada, kecuali yang bisa mengalahkan Johor itu ya hanya Johor sendiri. Kurang beruntung misalnya Malang misalnya, nah, itu baru bisa mengalahkan mereka. Misalnya 11 pemain intinya cedera atau dapat kartu kuning. Nah, itu baru mereka bisa ada yang mengalahkan. Tapi kalau dalam kondisi normal begini ya susah saudara-saudara. Federasi Sepak Bola Asia sengaja merubah kalendernya untuk menyesuaikan dengan Liga Champion yang ada di Eropa.
Itu tujuannya supaya nanti, karena nanti kan akan ada Piala Dunia antar klub, ini akan formatnya berubah, saudara-saudara, berubah. Jadi tidak lagi juara-juara Liga Champion di masing-masing konfederasi, tetapi akan ada banyak klub. Jadi lebih mirip kepada Piala Dunia sepak bola di tim nasional yang kemarin 2022 dikatakan. Nah, jadi AFC melakukan perubahan, dan dengan perubahan ini maka kalendernya berubah kan, dari tadinya kan 2022, 2021, 2020, 2019. Seharusnya 2023 tetapi berganti menjadi 2023, 2024. Nah, nanti akan dimulai pada bulan Agustus. Kalau nggak salah tanggal 8. Itu adalah mulai dari kualifikasi playoff. Playoff itu ada beberapa negara, termasuk Indonesia ini akan mendapat jatah satu playoff. Indonesia dan Singapura akan mendapat jatah satu playoff. Terus kemudian ada beberapa tim dari Jepang, dari Korea, dari mana? Australia kalau nggak salah. Dari Cina, dari Thailand. Yaitu akan ada beberapa yang playoff. Vietnam itu termasuk ada beberapa yang playoff. Nah, itu playoff. Kemudian nanti fase grup stage itu baru dimulai pada September. Di situ ada grup stage, dan Johor Darul Taksim satu-satunya wakil dari Malaysia yang akan tampil di fase grup, karena memang jatah Malaysia hanya satu kan, hanya satu di Liga Champion Asia, dan langsung ke fase grup. Beda dengan musim depan, kalau nggak salah tuh musim berikutnya itu akan ada satu di playoff. Sementara Indonesia hanya satu di playoff, Singapura juga satu di playoff. Terus nanti ada Hong Kong dan macam-macam. Nah, Johor Darul Taksim ini akan langsung di playoff langsung di fase grup, dan di situ di fase grup ini nanti akan diundi dengan beberapa tim dari Jepang, dari Korea, dari Korea seperti Ulsan Hyundai, kemudian Jeonbuk Hyundai Motor, Pohang, Stellar. Kemudian ada juga dari Jepang seperti Yokohama, Penforet, Kofu, kemudian ada Kawasaki Frontale, kemudian dari Cina ada Wuhan Tri-Town namanya. Namanya gokil. Tri-Town, 3 kota. Terus Shandong Taishan, kemudian ada lagi dari Thailand itu si mana? Buriram United yang legendaris, sama Bangkok United kemungkinan, atau manalah nanti itu akan belum pasti, tapi sejauh ini baru Bangkok United. Nah, itu di situ nanti akan dilakukan undian untuk menentukan fase grup yang akan lawan Johor di fase grup itu. Nah, meski kalendernya berubah menjadi 2023-2024, formatnya tidak berubah, tetap aja dibagi menjadi fase grup. Dan selain fase grup juga akan ada zonasi ya. Jadi ada Asia Barat, ada Asia Timur. Nanti baru finalnya. Kalau nggak salah finalnya baru tim dari Asia Timur ketemu tim dari Asia Barat, atau malah semifinal. Pokoknya itu nanti Asia Barat ketemu dengan Asia Timur. Nah, itu konsepnya tetap sama, dan itu sebenarnya tujuannya AFC melakukan itu karena geografis Asia ini besar sekali, saudara. Beda dengan UEFA, dengan Eropa atau dengan CONMEBOL, Amerika Latin itu wilayahnya relatif kecil. Kalau di Asia itu besar sekali, dari ujung di Australia sana sampai di ujung di utara sana, di mana, di perbatasan di Lebanon sana. Terus dari utara di Uzbekistan sana sampai di Asia Selatan, sampai di Asia. Nah, jadi itu efisiensi waktu dan efisiensi anggaran, duit. Nah, supaya transportasinya tidak mahal, jadi dibikin supaya, dan selain itu juga untuk pemerataan kualitas. Karena nanti kalau misalnya yang lolos semuanya dari tim dari Asia Timur kan juga nanti Asia Barat iri, mereka bikin Liga Champion tandingan, atau sebaliknya kalau yang semuanya dominan di Asia Barat, nanti yang Asia Timur ini. Dan konsekuensi dari pembagian ini otomatis tim-tim dari Asia Timur ini
akan bertemu dan itu tidak mudah semua, saudara. Jadi misal Johor Darul Taksim, dia akan bertemu dengan lawan-lawan ya yang dari Jepang, dari Korea. Ya udah kita tahu lah mereka udah levelnya. Ya mungkin yang agak bisa diimbangi ya kalau beruntung ya bertemu tim dari Vietnam atau dari Thailand atau dari Hong Kong. Itu mungkin masih bisa diimbangi, masih ada kemungkinan untuk menang, untuk bertarung lebih baik. Tapi kalau udah bertemu dengan tim-tim dari Jepang, dari Korea, ya dari Cina, ya saya rasa harus realistis lah, harus pandai-pandai mengatur taktik dan strategi supaya tidak menjadi bulan-bulanan, tidak dikalahkan dengan skor yang mencolok. Saudara, bagi JDT ini adalah musim ke-10 di Liga Champions Asia. Musim pertama mereka di Liga Champions Asia itu kalau nggak salah ya, ini tahun 96-97. Waktu itu mereka hanya mencapai putaran kedua. Waktu itu formatnya masih Piala Champion Asia atau apa ya? Asian Club Championship pokoknya. Itu mereka JDT waktu itu namanya masih Johor kan, masih Johor belum JDT. Itu sampai di putaran kedua dikalahkan Yokohama Marinos. Setelah di putaran pertama mengalahkan klub dari Vietnam kalau nggak salah, Chong An Tian Po Ho Chi Minh, apalah namanya. Tuh, kemudian ketika Liga Champion menggunakan format fase grup itu kalau nggak salah pertama kali JDT tampil di fase grup itu kalau nggak salah itu tahun 2019 kalau nggak salah ya, 2019 waktu itu di grup E bersama dengan Kashima Antlers, Gyeongnam dan Shandong Luneng, dan hasilnya adalah menempati peringkat keempat dari 4 peserta, juru kunci kalau istilahnya di Indonesia. Kemudian tahun 2020 juga kembali tampil di fase grup, tergabung di grup D melawan Vissel Kobe, Suwon sama Guangzhou Evergrande dari klub elit dari China yang sekarang sudah kembang kempis hampir bangkrut. Itu juga tapi waktu itu 2020 harus mundur kan, batal diselenggarakan karena COVID. Walaupun sempat bermain melawan Vissel Kobe kan, kalah 1-5, kemudian sempat mengalahkan Samsung 2-1, terus kemudian dibatalkan karena COVID-19 melanda seluruh dunia. Kemudian muncul lagi di fase grup tahun 2021, saudara-saudara. 2021 waktu itu di grup G juga, di grup J dengan Nagoya Grampus, terus ada Ratchaburi Mitterpol sama Pohang Steelers. Jadi dari 3 negara, dari Jepang, Thailand dan Korea. Hasilnya lumayan lah, menempati peringkat ketiga. Ya, tersisih di fase grup tapi tidak jadi juru kunci, menempati peringkat ketiga dengan ya setelah sempat mengalahkan dari Thailand itu tadi Ratchaburi Mitterpol. Tapi setelah lawan Pohang dan Nagoya juga kedua-duanya kalah. Jadi hanya bisa menang lawan Ratchaburi dan menang dan imbang lawan Ratchaburi. Hasil JDT yang cukup bagus, saudara-saudara, terjadi musim 2022. Saat itu di fase grup tergabung dengan kalau nggak salah tuh apa ya, Guangzhou, kemudian Ulsan sama Kawasaki Frontale. Nah, waktu itu ya lumayan lah Johor lumayan bisa bahkan kalau nggak salah menjadi pemuncak grup ya, menjadi juara grup setelah mengalahkan Guangzhou 2 kali, 5-0 sama 2-0, kemudian mengalahkan Ulsan 2 kali dan dikalahkan Kawasaki 0-5 sama imbang 0-0. Tetapi saudara-saudara harap diingat bahwa fase grup pada tahun kemarin itu adalah terpusat. Kompetisinya terpusat dan penyelenggaranya adalah tuan rumahnya ya, maksudnya hostnya adalah JDT. Jadi main di Johor. Jadi kalau bisa mencapai hasil yang sangat bagus itu ya saya rasa tidak terlalu mengherankan saudara-saudara, karena kalau main di kandang, main di rumah, di home dengan dukungan ribuan supporter yang seperti itu ya otomatis semangatnya akan tinggi dan kemenangan
kemenangan itu pasti terjadi. Selain itu juga kalau sudah saya ingat lawan Guangzhou itu kenapa bisa menang telak lawan Guangzhou Evergrande dulu namanya. Itu karena mereka Guangzhou itu sedang krisis finansial. Jadi mereka mengirimkan tim lapis kedua, kalau nggak salah itu tim U23. Nah itu, alasannya itu. Kemudian, kalau nggak salah Ulsan juga sama, Ulsan Hyundai. Karena waktu itu masih di dalam suasana COVID, sudah. Jadi tidak maksimal semua tim itu mengirimkan timnya. Kemudian ketika lolos ke babak 16 besar, ke fase knockout, barulah di situ terlihat GDT tidak bisa berbuat banyak ketika melawan Urawa Red Diamond. Urawa Red, apalagi mainnya kan di Jepang kalau nggak salah ya, di Saitama Stadium itu, yang stadion Piala Dunia itu. Nah, di situ JDT terlihat sekali kualitasnya jauh dari klub dari Jepang ini, dari Urawa Reds Diamond. Apalagi sebelumnya waktu Kawasaki Frontal juga, walaupun main di Johor kan juga dikalahkan dengan skor yang cukup mencolok. Jadi itu saudara-saudara, jadi itu yang harus menjadi perhatian JDT, harus fokus ke Liga Champion karena lawan di Korea, lawannya pasti akan khususnya tim dari Jepang, saudara-saudara, khususnya dari Jepang dan Korea. Karena musim ini sudah tidak menggunakan format COVID, home and away, ya ini bahaya kalau tidak hati-hati. Saudara, untuk supaya JDT bisa bersaing di Liga Champion Asia, kuncinya bagaimana? Kuncinya adalah syaratnya ini, menurut gadungan nih, JDT harus bisa memastikan gelar juara Liga Super Malaysia secepatnya. Ya kayak menang dominan seperti ini harus diteruskan, dilanjutkan sampai ya kira-kira nanti bulan Agustus selesai itu, akhir Agustus kalau bisa udah bisa juara Liga Super Malaysia, supaya ketika masuk September konsentrasi Johor itu konsentrasi JDT itu tercurah penuh kepada Liga Champion Asia. Kalau melihat jadwal ya saudara-saudara, kan nanti Agustus akhir kemungkinan Agustus ada banyak pertandingan, ada 3 pertandingan Liga, dan September tampaknya ada hanya asal pertandingan. Dan sepertinya ini pengelola Liga Malaysia ini, Liga Super Malaysia juga mendukung JDT, saudara-saudara, saya lihat. Karena dari jadwal di Liga Super juga terlihat bulan September itu hanya ada 1 pertandingan. Iya betul, bulan September hanya ada 1 pertandingan. Nah, ini kemungkinan itu sebagai bentuk dukungan Malaysia terhadap JDT, dan itu harus bisa dimanfaatkan, saudara-saudara, harus bisa dimanfaatkan dengan tampil di Liga Champion Asia. Karena ya seperti yang saya bilang tadi, lawan di Liga Champion Asia jauh lebih berat. Kalau JDT hanya mendapatkan lawan dari Vietnam, lawan dari Indonesia atau Singapura, dari Thailand, itu masih kualitasnya bisa diimbangi lah. Tapi kalau sudah lawan Jepang dan Korea dan Cina dan kalau Australia masih chance-nya, peluangnya masih imbang lah, masih bisa. Tapi kalau sudah bertemu tim dari Jepang, dari Korea, itu susah sekali, karena level mereka itu sudah kelas dunia. Apalagi kalau harus bertemu dengan juara dari Jepang atau juara dari Korea, atau tim yang dari Jepang, tim dari Korea yang pernah ikut Piala Dunia antar klub, FIFA Club World Cup. Itu akan bahaya, dan itu butuh konsentrasi penuh ke Liga Champion Asia. Jadi jangan diganggu dengan pertandingan di Liga Super Malaysia, karena itu akan sangat berpengaruh terhadap kesiapan JDT. Walaupun nanti di Liga Super Malaysia juga bisa menampilkan tim lapis kedua, tapi sebaiknya tidak, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini tentang Liga Champion Asia dan Johor Darul Taksim yang harus berkonsentrasi penuh ke Liga Champion Asia. Karena tantangan JDT ini sebenarnya ada di Asia, bukan di Malaysia. Kalau di Malaysia udah
udah pastilah, udah 90% itu udah akan juara lagi, JDT akan juara lagi, karena tidak ada tim yang bisa mengimbangi JDT. Tadinya saya berpikir akan ada tim seperti seperti Selangor dan Sabah, tapi ternyata setelah kompetisi berjalan ternyata ya sama aja, mereka tidak bisa berbuat banyak. Jadi konsentrasi utama JDT harus ke Liga Champions Asia. Target minimal adalah mengulang keberhasilan musim lalu, lolos ke babak 16 besar, ke fase knockout. Mudah-mudahan bisa sampai ke perempat final atau ke semifinal. Kalau ke final dan juara saya rasa kok berat, saudara-saudara. Berat karena masih ada tim-tim besar dari Jepang dan Korea. Ya bisa, ya itulah paling masuk akal, itu target lolos dari fase grup ya. Lolos dari fase grup sebagai runner up grup atau juara grup, kemudian tampil di babak 16 besar, kemudian perempat final lah, paling seharusnya jadi target minimal perempat final karena musim lalu tampil di babak 16 besar. Nah, supaya itu bisa tercapai ya harus fokus ke situ. Lupakan Liga Super Malaysia pada pertandingan nanti di bulan-bulan September Oktober itu, saudara-saudara. Nah, seperti itu. Dan saya rasa udah cukup ya, saudara-saudara. Kita udah bicara panjang lebar. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, ada kekeliruan, ada kesilapan ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Tapi kalau itu benar, berarti sebuah kebenaran. Dan kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, abaikan saja, jangan di-report, saudara-saudara. Dan ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke, saudara-saudara, saya rasa sudah cukup. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya. Salam olahraga dan merdeka.